Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, hari ini pertama-tama kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami dengan judul Analisis dan Perancangan Aplikasi SIAK Sistem Informasi Akuntansi pada PT Sanjaya menggunakan Mayop Accounting Plus V18 ED. Nah, jadi dalam penerapan analisis ini nantinya akan kami jelaskan bagaimana kami merancang sebuah aplikasi, sebuah studi kasus di PT Sanjaya dengan menggunakan Maya versi 18. Nah, di sini sudah hadir bersama saya beberapa teman saya. Yang pertama itu ada Arif ya. Apa kabar Arif? Sehat ya. Oke. Sehat. Oke, jadi di siang hari ini yang penuh panas ini ya, yang kami hormati juga Ibu Haida Syafitri yang sudah membimbing kami ya sebagai dosen pengampu. Selamat siang Ibu ya. Jadi hari ini sudah hadir bersama saya sendiri Priya Mitra Purba sebagai moderator dan sekaligus nanti akan menjelaskan juga beberapa slide. Dan di samping saya ada Rizdani Muarif ya. Dan nanti juga ada penjelasan dari Haryati Pasaribu dan juga ada dari Nazila Fitria, kemudian dari Fitri Handayani Nasution ya. Dan terakhir kita tutup dengan sesi pertanyaan ya ataupun bincang-bincang hangat gitu ya bersama kelompok 8 ya. Baik ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi lah ya. Langsung aja lah kita mulai ya. Ya Pak ya. Ya. Baik, oke, baik. Yang pertama, oke, ini agak slide-nya. Oke, nah ini anggota kelompok ya. Priyanka Purba tadi, Rizdani Muarif, Nazila Firtria, Fitri Handayani Nasution, Haryati Pasaribu. Baik, yang pertama nih pendahuluan akan dijelaskan oleh Abangda kita, Rizdani Muarif, kepada Abangda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya, moderator Priya Mitra Purba, yang sudah memberi saya kesempatan untuk membaca pendahuluan. PT Sanjaya merupakan perusahaan manufaktur yang belum memiliki sistem informasi akademik atau disebut dengan SIA, sehingga proses pengolahan data akademik masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan proses pengolahan data menjadi tidak efektif dan efisien, serta rawan terjadi kesalahan dan redundansi data. Oleh karena itu, dipertemukan analisis dan perancangan sistem informasi akademik terkomputerisasi guna mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kinerja proses bisnis perusahaan. Slide selanjutnya, tujuannya yaitu dari penelitian ini adalah untuk merancang dan menganalisis blueprint sistem informasi akademik atau disingkat dengan SIA terkomputerisasi pada PT Sanjaya guna mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses pengolahan data akademik yang saat ini masih dilakukan secara manual. Baik, penjelasan selanjutnya dibawakan oleh teman saya, Nazila Fitria. Kepada Nazila Fitria dipersilakan. Baik, kita persilakan kepada Nazila untuk menjelaskan slide berikutnya. Penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berikutnya hasil dan analisis. Di samping merupakan laporan penjualan harian produk furnitur pada tanggal 1 sampai 5 Januari 2023 yang berisi tanggal transaksi, nomor urut transaksi, nama produk, kuantitas penjualan dalam satuan unit, harga satuan produk dan total penjualan keseluruhan furnitur sebesar 1.400.000.
Dalam periode tersebut, tabel menunjukkan perincian penjualan harian produk furnitur tiap harinya, beserta volume dan nilai penjualannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan oleh Haryati Pasaribu. Pada saudari, kami persilakan. Di samping merupakan laporan pengeluaran kas harian bengkel furniture dari tanggal 1 hingga 6 Januari 2023 yang mencakup tanggal transaksi, nomor urut transaksi, keterangan pengeluaran kas dan pembelian bahan baku kayu, dan cat serta biaya overhead seperti listrik, air, transportasi, dan sampah yang dikeluarkan bengkel dengan total pengeluaran kas sebesar Rp3.450.000 selama periode tersebut. Slide. Kemudian di samping merupakan daftar aset tetap perusahaan yang terdiri dari mesin produksi, bangunan pabrik, peralatan kantor, dan kendaraan beserta tanggal perolehan, harga perolehan serta estimasi umur ekonomisnya. Dengan total perolehan seluruh aset tetap sejumlah Rp1.650.000 di mana tanah diakui sebagai aset dengan umur tidak terbatas. Informasi tersebut berguna untuk perhitungan penyusutan aset tetap dalam pelaporan keuangan perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ini akan saya jelaskan. Nah, di sini ada beberapa untuk akun ya, dari mulai current balance ini hasilnya juga ya, mulai modal awal, utang jangka panjang, dan ini semuanya sudah diterapkan dalam PT Sanjaya dari saldo modal awal hingga keuntungan rugi. Dan ini semuanya juga data-data customer yang sudah telah kita input sehingga menganalisis bagaimana proses perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, dengan demikian PT Sanjaya dapat menerapkan dan merancang aplikasi sistem informasi akuntansi terutama menggunakan Mayop Accounting 18+. Dan terakhir untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Fitri Handayani Nasution. Kepada saudari kami persilakan. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi akademik berkomputerisasi pada PT Sanjaya guna menggantikan sistem manual agar data akademik dapat terkelola secara terintegrasi, efektif, dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aplikasi Mayop untuk mencatat transaksi penjualan furnitur sebesar 1,4 juta. Pembelian bahan baku sebesar 3,45 juta, serta pencatatan aset tetap 1,65 miliar, dan modal perusahaan. Dengan implementasi Mayop tersebut, informasi keuangan PT Sanjaya dapat dihasilkan secara akurat dan instan melalui berbagai laporan seperti laporan akun, card file, dan inventory. Kesimpulannya, perancangan SIA dengan dukungan Mayop mampu mengintegrasikan data, mengefisienkan biaya dan sumber daya, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan akademik PT Sanjaya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Handayani yang sudah tadi menjelaskan bagaimana untuk mengenai analisis perancangan aplikasi SIAK pada PT Sanjaya ya, menggunakan Mayop atau Accounting Plus 18 ED. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Mayop ini sendiri digunakan untuk merancang sebuah
sistem keuangan atau finansial, baik dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah instansi, kemudian dalam sebuah usaha dagang. Nah, ini tentunya bisa saja kita gunakan untuk proses pada perancangan aplikasi siak ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi terakhir nih ya, kita mungkin akan mengadakan sesi diskusi ya, mungkin bersama kelompok 8 agar lebih jauh lagi tahu mengenai sejauh mana artikel yang telah dibuat dan juga sejauh mana pengetahuan mengenai aplikasi siak. Setidaknya walaupun tidak bisa semua ya, tapi mungkin di sini kita akan implementasikan. Nah, oke. Mungkin pertama kali ya kita berbincang agak ke sini sedikit ya mungkin. Oke ya, pertama sekali mungkin saya akan berbincang juga dengan Rizdani Muarif ya. Nah, jadi menurut Anda ini mudah nggak menggunakan aplikasi MIAP ini? Ada mudahnya, ada sulitnya. Iya. Apa kesulitan yang Anda alami ketika menggunakan aplikasi MIAP? Kesulitannya itu ya masih menggunakan versi sebelum Pro, dia masih Iya. berbasis ada masa tenggatnya lah kita bilang kan. Nah, itu agak sulit ketika dia sudah Pro gitu kan, udah bebas nih mau kapan aja kita buka, mau kapan aja kita masuk. Jadi dia tidak perlu ada kendala lagi. Oke, baik. Nah, kalau menurut Kak Haryati, nah gimana Haryati? Ada nggak kesulitan-kesulitan ketika menggunakan aplikasi MIAP? Apa sih kesulitan ataupun kemudahan yang Anda gunakan ketika menggunakan MIAP? Mungkin kalau akun Mayap kita tidak premium, mungkin ada kendala sebagian. Kayak kemarin ada kendala waktu jadwal praktikum, Mayapnya nggak bisa dilanjutin. Itu ada susahnya juga. Gitu, pemilihan ke moderator. Baik. Oke. Nah, mungkin nanti pertanyaan berikutnya ya ke ini ya. Baik, selanjutnya untuk Mbak Nazla nih. Nah, oke. Apa sih kira-kira Nazla salah satu aja deh fitur yang kamu ketahui di dalam aplikasi MIAP ini? Nazla. Ya, Bang. Apa tuh? Salah satu yang Anda ketahui dalam aplikasi MIAP ini apa kira-kira? Fiturnya gitu. Fiturnya salah satunya itu yang saya ketahui itu adalah akun. Dimana kita bisa membuat akun list dan lain-lain. Baik. Ada nggak sih kesulitan yang dirasakan ketika menginput data baik di akun, inventory, card file maupun yang lainnya? Menurut saya mungkin karena nggak semua fitur yang bisa digunakan secara gratis ya. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Mbak Najla ya. Baik, terakhir nih Fitri ya, Mbak Fitri nih ya. Nah, ketika Mbak Fitri ini ketika nih kita menyusun nih sebuah artikel ilmiah begitu ya. Nah, ketika menyusun MIAP kan tentunya itu ada yang namanya card file gitu ya. Nah, di card file itu kira-kira apa aja Mbak Fitri yang diinputkan? Datanya. Salah satu aja deh, nggak usah semua gitu. Apa tadi pertanyaannya? Di bagian card file nih misalnya. Nah, salah satunya di card file itu data apa yang biasanya diinputkan di MIAP itu? Oh, mungkin ada data customer. Ya. Terus supplier. Ya, dan lain-lain lah. Oke. Baik, jadi ada data customer, supplier, kemudian apa tadi employee ya kan banyak juga ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai MIAP ini sebenarnya banyak sekali sih guys ya. Yang bisa kita gali lebih dalam lagi mengenai MIAP ini. Ada nggak di sini aplikasi MIAP-nya biar kita ada? Oke, sabar. Baik. Nah guys, mungkin kita akan demokan sedikit lah ya untuk cara-cara pengimplementasiannya ya.
Gini aja. mana dia? Boleh. Gini aja. Mana dia? Mayap. Oke, yang 17 aja ya. 18 kemarin udah ya? Belum. 17. Oke guys, mungkin ini yang 17 aja lah dulu ya. Tapi 18 kayaknya udah ya. Udah ya. Coba 18 Rep. Ayo. Enggak, dari Ayo. Kayaknya udah ya. Nah, ini yang 18 guys. Nah, jadi kalau kalian lihat fitur awalnya ini seperti ini. Nah, ketika kalian meng-create PT Sanjaya, kalian tinggal create aja gitu ya. Nah, kalau dia PT untuk yang versi 18 ini memang nggak ada ini ya. Memang nggak ada untuk serial number. Jadi kalian tinggal isikan aja alamatnya. Misalnya Jalan Tuntungan gitu ya. Ini kita coba demokan saja ya, hanya mengulang sekilas ya pembelajaran yang sudah Ibu Haida ajarkan kepada kami. Jadi kalau ini phone number boleh isi phone number, tapi di sini kita kosongan aja ya, karena kita mau lanjut. Nah ini untuk last month financial ini adalah tahun terakhir ya untuk penyusunan ya. Nah ini sebenarnya tahunnya ini bisa kita atur loh guys ya. Ini dimulai dari tahun 2010, 2015 contohnya saja 2015 ya kita buat ya. Misalnya kita ambillah di Desember ya. Conversation-nya ini kita buatlah dari Januari. Nah, kemudian kita tinggal next kan saja. Next. Nah, ini kita pilih yang centang 3 guys. Nah. Oke, baik. Oke. Setup assistant. Nah, jadi ada banyak ya guys. Di sini kita bisa menginputkan salah satunya itu adalah untuk akun list ya. Dari akun list ini kita tadi bisa input. Nah, salah satunya ketika kita mau input yang baru itu adalah tinggal klik new. New saja ya. Nah, ini contoh untuk akunnya ini 2000 ya. Tinggal kita karena udah ada, coba kita tes yang 1111 ya yang nggak ada. Nah, jadi contohnya sini bank ya, bank. Contohnya bank. Oke. Nah, ini bisa. Dan untuk ngedit juga kita bisa gitu ya. Contohnya aset jadi aset tetap gitu ya. Aset tetap. Nah, mungkin itu ya. Dan ada lagi di sini banking ya, di mana untuk menginputkan bank register, sales ya. Sales register, ada juga enter sales bagaimana kita masukkan data dari customer. Tapi ini harus kita isi dulu ya guys sebelum kita masukkan data customer. Nah, yang pertama di sini sebenarnya dari kite file ini dulu kita inputkan untuk misalnya contoh untuk data customer. Nah, ini kita bisa custom sesuai mau customer, supplier, employee. Tinggal Anda inputkan saja contohnya dan Anda ikuti langkah-langkahnya, kemudian Anda klik OK, customernya sudah ada. Gitu ya. Baik data customer, supplier dan lainnya. Maupun juga di inventory, juga inventaris ya, item list. Dan di sini Anda bisa input bebas mau berapa ya. Wah, ini misal contoh barangnya 1, misalnya contohnya TV ya. Tapi jangan lupa I buy this item ya. Ini tinggal kalian pilih saja. centang semua ya. Nanti tinggal kalian pilih aja. Ini udah ada di sini ya otomatis. Ataupun mau request ya misalnya entah fuel accurate, nah boleh. Itu tergantung ya kalian mau milih yang mana. Tergantung. Oke. Oke, tinggal klik OK. Add. Oke, itu aja mungkin ya demonya. Oke, terakhir dari Arep tadi katanya ada mau bertanya. Ya. Jadi gini, menurut Mitra, apakah suatu sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi baik buruknya pengendalian internal yang ada dalam perusahaan? Oke. Baik, jadi untuk sistem informasi akuntansi ini ya terdapat juga unsur-unsur dalam pengendalian baik dan buruknya sebuah perusahaan ya, baik dalam informasi dalam keuangan maupun informasi
dan sebagainya ya. Tentunya terdapat kelebihan juga dan juga kekurangan dalam menggunakan MyYop 18 Plus ini. Nah, kelebihannya gimana? Nah, kelebihannya mempermudah pengguna ataupun perusahaan untuk menginputkan data-data finansial dan data-data lainnya yang berkaitan dengan keuangan yang bersifat banyak gitu ya. Nah, ya ini akan mempermudah juga untuk membuat sebuah laporan keuangan. Dan yang terakhir itu kekurangan tersendiri. Nah, dari aplikasi ini kan tentunya ada kekurangan baik bisa diretas gitu kan. Nah, jangan sampai data-data perusahaan ini tadi diretas oleh orang lain ataupun dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bijaklah dalam menggunakan aplikasi MyYop. Dan selama pembelajaran MyYop ini saya rasa luar biasa ya, menyenangkan ya. Kami pun dapat memahaminya sehingga nanti ketika di dunia pekerjaan ya kita bisa juga untuk menguasai yang namanya MyYop ini sehingga nantinya bisa mengimplementasikannya dalam perusahaan. Oke. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ya Bu, kepada Ibu Aida, mohon maaf kami hari ini jika ada kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Mungkin nanti kami akan lampirkan juga untuk artikel yang telah kami susun. Itu nanti akan kami lampirkan di Google Scholar. Demikian saya Priya Mitra Purba dan Rizdani Muarif, Fitri Handayani Nastion, juga Haryati Pasaribu. Terima kasih juga Nazila Fitria yang sudah berkontribusi. Mohon maaf Ibu, hari ini kita memang tidak dapat bergabung secara langsung Bu, karena sebagian teman-teman kita juga ada yang di luar, jadi kita memperhitungkan kondisi juga. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Itu saja mungkin dari kita, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.